berjumpa lagi kita di topik sentimen analisis dengan machine learning. Pada tahap yang pertama, kita akan belajar tentang manajemen komunikasi strategis dan big data. Pada topik kali ini, ada 3 topik yang akan kita diskusikan. Pertama, komunikasi strategis, riset komunikasi di era disruptif data, dan yang terakhir, big data dalam praktek komunikasi strategis. Apa itu komunikasi strategis? Komunikasi strategis adalah sebuah aktivitas komunikasi yang direncanakan, kemudian dilakukan, dan terdapat evaluasi setelah tujuan-tujuan kira-kira tercapai. Di dalam komunikasi strategis terdapat 3 sifat utama. Yang pertama, komunikasi ini disengaja. Artinya memang korporat menginginkan agar aktivitas ini ada. Kemudian, komunikasi ini bersifat terorganisir, artinya ada blok-blok perencanaan yang harus dilakukan dengan urutan atau logika tertentu. Yang ketiga, sifat komunikasi strategis adalah beralasan. Ada background atau latar belakang sehingga aktivitas ini dilakukan. Dan yang terakhir, komunikasi ini harus bisa dipraktekkan sehingga dia menggerakkan orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas komunikasi. Komunikasi di dalam komunikasi strategis ini bersifat two-way symmetrical. Artinya, komunikasi harus berjalan dua arah secara adil antara korporat dengan publik eksternal maupun publik internalnya. Artinya mereka berdua akan saling bertukar pesan dan saling bertukar ide sehingga terjadi relasi yang sifatnya akan jangka panjang. Di dalam manajemen komunikasi strategis terdapat daur hidup. Jadi seperti manusia, komunikasi juga memiliki daur hidup. Terdapat basic atau landasan dalam organisasi. Misalnya ada visi, ada misi korporat. Kemudian, untuk membuat sebuah rencana diperlukan riset terlebih dahulu agar segala hal dipersiapkan dengan baik seperti orang memasak. Bahan makanannya semua harus disiapkan, berikut juga dengan alat-alat untuk memasak. Setelah riset awal dilakukan, maka akan dibuat perencanaan. Dalam perencanaan ini strategi dibentuk. Ada taktik, ada program, juga ada hal-hal yang bersifat sangat teknis. Setelah implementasi, yang paling penting di dalam komunikasi strategis adalah melakukan riset. Apakah aktivitas komunikasi itu berhasil atau gagal? Adakah hal yang harus diperbaiki atau dipertahankan? Setelah itu, kemudian daur bisa diulang lagi dari melihat landasan apakah visi dan misi sudah tercapai atau adakah visi dan misi yang baru. Kemudian daur itu akan berulang terus sampai aktivitas komunikasi berlanjut. Lebih fokus kepada riset komunikasi strategis, bagian yang sangat penting dalam pembentukan strategi. Terdapat riset di awal sebelum terjadi perencanaan maupun setelah implementasi dilakukan. Riset di awal dikatakan sebagai riset formatif dan riset setelah implementasi disebut sebagai riset evaluatif. Kedua-duanya memegang peranan yang sangat penting supaya strategi bisa dilakukan dengan baik. Hal ini bisa dilakukan bekerja sama antara semua individu yang ada di dalam korporat, bukan hanya public relations atau communication specialist, tetapi seluruh divisi bisa melakukan riset ini untuk mendukung kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh sebuah korporat. Di dalam riset komunikasi strategis, sumber data bisa diambil dari internal maupun eksternal korporat. Dari bagian internal, kita bisa mengumpulkan dokumen yang ada atau aktivitas komunikasi yang ada. Dari eksternal korporat, kita bisa mengumpulkan dari publik eksternal. Bisa dari sosial media, media siber, media cetak, diskusi, atau FGD. Disinilah kita harus mulai berpikir. Semakin ke sini, data yang kita kumpulkan untuk riset itu tidak semakin sedikit tapi semakin banyak. Pesan komunikasi juga beredar semakin cepat, sehingga muncullah ide bagaimana jika di dalam manajemen komunikasi strategis kita memerlukan data yang besar. Contohnya seperti ini.
Di dalam perkembangan tren pertumbuhan pengguna internet yang ada di sini menunjukkan bahwa pengguna internet dari tahun ke tahun itu semakin banyak, tidak semakin sedikit. Jika orang semakin banyak menggunakan internet, artinya pesan di dalam dunia digital itu juga semakin banyak. Misalnya, di dalam sebuah korporat kita melakukan social listening atau media monitoring, di mana public relations maupun communication specialist harus mengelola semua data yang ada dan jumlahnya begitu banyak. Lain lagi dengan kasus ini. Misalnya kita memiliki sebuah ide atau program untuk kampanye. Kemudian kita ingin melihat apakah publik menyukai atau tidak menyukai program itu. Kita mengambil data misalnya dengan menggunakan social network analysis untuk sentiment analysis. Di sini kita melihat bahwa ikon-ikon yang terhubung antara satu node dengan node yang lain jumlahnya sangat banyak dan sangat besar. Sosial media tidak ada batasan boundaries. Misalnya kita bicara tentang Twitter, Instagram, atau Facebook. Berapa orang yang menggunakan media-media tersebut, jumlahnya pasti lebih dari 10.000 kawan. Sehingga dari sana, kita melihat bahwa terdapat beberapa karakteristik data di dalam big data. Yang pertama, jumlah data itu besar karena meliputi mungkin konsumen dari seluruh dunia. Pergerakan data itu juga sangat cepat. Setiap detik orang bisa mengupdate data di sosial media. Dari sekian banyak data itu, kita harus menyaring data yang benar, data yang bernilai, dan membuat data menjadi lebih terstruktur. Karena kalau kita melihat misalnya di sosial media, data-data itu bisa datang dari mana saja, dengan logika apa saja, kapan saja, waktunya dari negara mana saja, dengan bahasa apapun. Sehingga untuk membuat sebuah data menjadi lebih teratur, kita membutuhkan sebuah mesin. Bisa mesin learning untuk big data, atau mesin-mesin otomasi yang lainnya. Institute of Public Relations pada tahun 2016 menyebutkan bahwa big data adalah kemampuan teknologi yang memberikan kapabilitas yang sangat besar untuk bisa merangkum semua data yang ada baik di dunia digital maupun di dunia yang lain untuk proses pengambilan keputusan. Dan data-data ini terhitung sangat penting bagi korporat. Bagaimana hubungan antara big data dengan riset komunikasi strategis yang sudah saya ungkapkan di depan? Pertama, bagian marketing communication pasti sangat terbantu dengan pengumpulan big data ini. Mereka bisa melakukan penelitian respon produk, bagaimana respon brand yang ada di pasar, analisis touchpoint online, maupun membuat forecasting maupun prediksi yang lain berkaitan dengan marketing communication. Kemudian public relations. Bagian ini akan sangat terbantu ketika mereka bisa melakukan analisis stakeholder, di mana sekarang kalau kita mengenal adanya hubungan atau relasi digital itu tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang tradisional. Kemudian public relations juga bisa melakukan social listening dan monitoring untuk melihat bagaimana posisi korporat mereka di antara para kompetitor. Maupun topik utama yang akan kita bicarakan kali ini adalah analisis sentimen. Bagaimana opini orang terhadap korporat kita, terhadap produk kita, terhadap figur-figur yang ada di dalam korporat kita. Tentu saja hal ini sangat penting untuk melihat apakah perlu ada perbaikan maupun peningkatan di dalam kualitas komunikasi yang kita sudah rencanakan. Pada bagian yang ketiga, kita akan berbicara tentang bagaimana big data dan riset komunikasi strategis dilakukan di dalam ranah internal communications. Di sini yang diteliti adalah segala aktivitas komunikasi yang dilakukan di dalam korporat. Bayangkan jika Anda berada di sebuah perusahaan multinational company, di mana cabang perusahaan Anda ada di berbagai negara, dan perusahaan Anda memiliki banyak sekali pegawai, mungkin antara 1.000 atau di atasnya. Maka untuk meng-capture misalnya 10 tahun terakhir, bagaimana aktivitas komunikasi dilakukan, bagaimana persepsi, kepuasan komunikasi, kelancaran komunikasi, jika hanya dipandu dengan teknik-teknik penelitian yang tradisional, maka tentu akan memakan waktu lama dan biaya yang besar. Disinilah otomasi dengan big data diperlukan, sehingga kelindahan antara big data dan riset komunikasi strategis dalam internal communication jelas memiliki peranan penting. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita pada tahap yang pertama kali ini. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk lanjut ke topik berikutnya, di mana kita akan lebih banyak belajar tentang apa itu big data. Sampai jumpa!